Assalamualaikum, kembali lagi di Podcast. Kali ini kita kedatangan salah satu pemuda yang lagi banyak banget diomongin dan viral banget. Welcome, Mas Doni. Siap Bang Atta, Apa terima kabar, kasih. Kang Doni? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Tahulah kan semuanya ya, kemarin itu viral banget karena bagi-bagi duit di jalan. Iya betul, itu waktu sambil motoran. Sambil motoran, dia di lampu merah bagi-bagi duit. Sebelumnya sempat giveaway ya ke Mas. Iya, giveaway Motorbit 10 unit. 10 unit. Terus sempet juga nyawer 1 miliar Iya betul. ke Mas Arab ya? Iya betul. Waduh. Mas Arab. Canggih loh ini Mas Doni. Umur berapa sekarang, Bro? Sekarang umur 23. 23. What? Ini mengikuti jejak Bang Atta lah. Waduh. 23 udah. Tapi emang harus gitu, Bro. Karena saya juga punya cita-cita sih pengen sukses di sebelum umur 30 lah. Ya, karena banyak orang sekarang mau sukses di usia muda. Ya betul. kan? Umur 23 tahun, Bro ini sudah beli Lamborghini, Amin. punya BMW Sport, punya motor H2, H2R. Wah, semua motor mogenya banyak banget, malah koleksi tuh di rumah ya. Alhamdulillah. Punya rumah, bahagiain orang tua, Amin. dan punya penghasilannya kita nggak tahu ya berapa. Ini kita bakal bongkar langsung di sini. Dan bagaimana sih menjadi seperti Bro Doni ini. Sekarang aku mau lanjut ke pembahasan yang lagi viral. Oke, siap Bang. Mungkin yang viral yang pertama ya, yang Mas Arab. Kenapa Bro tiba-tiba niat untuk nyawer 1 miliar? Jujur ini Bang ya, jujur sejujur-jujurnya itu saya bilang lagi gabut, emang bener-bener lagi gabut itu teh Bang. Jadi jam 10 malam itu aku mau main, bingung ya, malam minggu gitu kan, pada tutup juga PPKM. Terus ke anak-anak, ke tim saya, ini ngapain ya, nggak ada kerjaan gitu kan, editan udah selesai semuanya. Alias saya turun nih ke kamar saya. Nah di situ saya coba buka YouTube, ada nih live dia di paling atas gitu kan. Oke. ceritanya diklik. Kemudian saya coba nge-give dia kan, awalnya tuh 10 juta doang. Nah 10 juta saya tuh kayak lihat ekspresinya dia tuh kayak lucu aja gitu. Nah di situ dia ada ngomong gini kalau nggak salah, ntar masa 10 juta lah gini-gini, tapi dia bercanda bukan nyindir saya. Nah di situ ya udah gue tambahin 10 juta, dia kaget di situ kan, kaget. Kemudian saya tambahin lagi dalam jangka waktu berapa menit ya, 15 menit kalau nggak salah, itu udah di angka 500 juta donate-nya, 500 sampai 600 juta. Di situ si Mas Arab ini diem kan, maksudnya dia kaget dengan dapat gift segitu. Kemudian followersnya semakin banyak tuh yang nonton gitu kan, yang nonton live-nya. Terus saya juga ngelihat typing yang nonton gitu, tembusin 1M katanya gitu, ngomong kayak gitu. Ya udah gitu Namanya kan. Sultan gak bisa kepancing ya kan. Dipanas-panasin langsung udah 1M. Iya. Beda emang gabutnya ya kalau Sultan ya. Apakah duit yang masuk itu memang dari dagang face to face ataupun dari saham? Kan beritanya banyak nih dari Iya. saham. Ataupun memang ada cara-cara lain yang bisa menghasilkan uang di usia muda dengan cara cepat seperti Mas Doni? Saat ini sih saya penghasilan seluruhnya masih di trading ya Bang Atta. Jadi trading di beberapa instrumen. Yang pertama ada forex dan juga ada cryptocurrency. Nah kemarin saya dapat keuntungan yang cukup lumayan besar di Dogecoin. Kemarin kan Dogecoin sempat viral banget tuh ya, gara-gara Elon Musk dari harga sekian perak jadi sampai ke angka 10 ribuan kalau nggak salah. Itu saya dapat profit cukup lumayan banyak di Invest situ. di situ? Iya. Berapa invest waktu itu di situ? Waktu itu invest sekitaran 2 lebih deh. Gitu. 2, miliar? Iya. Di Tapi Dogecoin? Di Dogecoin. Dan di situ saya dapat profit yang cukup lumayan Berapa banyak. tuh lumayannya? Ya, adalah 10 miliar ada? enggak sampai 10 miliar. 5 miliar? Dapat lah segituan. 5M? 5M. Dalam waktu? Dalam jangka waktu 2 bulanan kalau nggak salah. 2 bulanan guys dapat Iya, 5 2 bulanan. miliar. Iya, betul. Jadi memang kalau kata orang ya,
tangannya tuh harus wangi terus kata kalau saham. Iya. Dan harus memprediksi terus katanya, mempelajari algoritma dan lain-lain. Benar nggak sih? Betul. Jadi kita juga harus melihat fundamentalnya gimana Fundamental, gitu ya. oke. Jadi apa sih yang sedang terjadi terhadap si koin tersebut gitu. Kalau misalkan banyak berita bagus yang muncul, kemudian diiringi dengan analisa teknikalnya. Jadi berita sama pergerakan harganya tuh harus sama. Oke. Gitu loh. Kalau berita ini bakalan bagus nih gitu, akan menyebabkan si harga koin ini naik, dan diiringi si analisa teknikalnya juga udah ngasih tahu nih ini bakal naik, maka di situ saya akan melakukan pembelian. Tapi saya di trading juga nggak selamanya profit, Bang Atta. Nggak selamanya profit. Nggak selamanya profit. Saya juga terkadang suka mengalami kerugian yang cukup fantastis juga. Fantastis juga. Mulainya dulu dari modal berapa sih? Rp280.000. 280.000. Iya. Bukan dolar kan? Bukan. Bener-bener 200.000 rupiah Iya. kan? Yang duit yang merah kan? Iya betul. Gimana cara 280 rupiah menjadi punya puluhan miliar guys? Itu berkat kegigihan saya sih waktu belajar 3 bulan tuh kayaknya bener-bener belajar banget. Sehingga kalau saya bikin video dulu mata tuh kedip-kedipan terus. Nah dalam 1 bulan saya mendapatkan profit cukup lumayan oke lah gitu ya. Kemudian saya kan ngebangun grup nih, ada edukasi gitu. Kemudian saya ngebangun grup yang berbayar 100.000 per bulan. Nah itu uang itu nggak saya nikmatin, dipakein lagi buat modal gitu. Ceritanya kayak gitu sih dulu. Tapi untuk sekarang grup semuanya udah gratis. Karena saya udah dapat profit sendiri gitu. Ngapain harus bayar-bayar gitu. Sebenarnya saham ini hitungannya judi atau bukan sih? Kalau menurut pribadi saya itu nggak judi. Nggak judi. Karena kita bisa memprediksikan pergerakan arah harga menggunakan analisa teknikal dan fundamental. Saya pernah judi. Saya pernah main slot, tapi nggak bisa poker ya. Ini sorry, nggak apa-apa kan ngomong kayak gini. Ketika saya bermain judi, itu saya tidak memprediksikan kedepannya saya akan dapat angka berapa. Kedepannya saya akan mendapatkan kartu apa, saya nggak tahu gitu. Nah kalau misalkan untuk di saham, forex dan juga di cryptocurrency ini, menurut saya ini adalah investasi online yang asli gitu. Tapi resikonya juga tinggi. Nah jadi buat teman-teman ya, di sini saya mau ingetin jangan sampai tergiur dengan influencer yang memperlihatkan kekayaan atau gimana gitu ya dari hasil trading. Ya, itu bohong. Ya, bukan bohong. Mereka tuh memiliki perjalanan yang cukup lumayan panjang untuk mendapatkan hasil seperti itu. Terkadang nih Bang ya, followers itu dengan melihat influencer yang banyak duit, dia mikirnya cari duit gampang nih di saham. Ternyata tidak segampang itu. Iya betul. Jadi harus dipelajari. Kayaknya bener sih ya. Ini semakin nggak ada orang kaya mendadak tuh nggak ada. Nggak ada. Saya juga butuh proses banget nih. Berarti benar tuh guys ya. Kalau orang bilang, oh gue mau kaya cepat jadi ke saham tuh salah berarti ya bro? Salah. Menurut saya itu salah. Salah ya. Berapa sih cuan pertama yang bikin paling gede gitu? $2.000. Itu cuan pertama. 30 juta berarti ya? 28.500.000 pada waktu itu. Pada waktu itu 28 juta. 2000 berapa ya? Berarti dolarnya masih 14.000 ya? Iya 14.000. Kalau sekarang kan udah 14.000 lewat nih. Iya udah 14.500-an gitu kalau nggak salah. Kemarin sempat 15.000 juga kan? Sempat 15.000 bener. Itu cuan terbesar tuh? Itu cuan terbesar di waktu awal. Itu berapa tahun yang lalu itu? 2018 Bang. 2018. 18, 19, 20, 21, 3 tahun berarti. Ya, sekarang umur trading saya udah 3 tahun, Juni pokoknya. Berarti itu hitungannya masih cepet sih, Mas. Masih cepet ya? Masih cepet untuk orang bisa dapat duit, bisa udah beli sport car segala macam di umur 23. Mas Doni ini termasuk cepet. Setuju nggak kalau aku bilang gitu? Setuju, ada nggak setujunya sih. Karena nggak setujunya saya pernah mengalami rugi miliaran juga nih posisinya. Pernah juga? Iya. Berapa rugi terbesar? Jadi pada waktu itu kan saya buka investasi titip dana gitu loh Bang. Okay. Nah kemudian saya mengalami kerugian tuh karena ada satu sosok yang ya selalu mengolok-olok saya, bodohnya saya gitu, malah didengerin gitu, orang yang nyinyir teh, padahal mah kan bodoh amat selagi kita nggak bawa duit orang, nggak ngerugiin orang kan gitu ya. Nah dari situ saya mengalami kerugian Bang sekitaran 2 miliar. Jadi tuh orang nitip dana ke bro? Iya semuanya. Banyak orang? Banyak orang. Berapa orang tuh banyaknya? Itu sekitaran 100 orang lebih deh. Pokoknya per satu orang itu $2.000 kurang berarti lebih. 30 juta, 128 jutaan lah. Iya. Itu berarti ada berapa tuh dana terkumpul? 2 miliar kalau nggak salah. 2 miliar? 2 miliar.
Jadi 2 miliar itu bro, istilahnya bro mainin di saham. Iya, mainin di saham dan Oke. ternyata saya mengalami kerugian, semuanya rugi. Malah habis tuh 2 miliar. Habis semuanya. Berarti tanggung jawab dong ke Iya, berapa? itu Ke itu tanggung jawab 10 apa tadi 100? 100 orang. Berarti ke Kalau 100 orang kurang itu tanggung lebih. jawab Iya. satu-satu. Karena saya di investasi dana itu ke member ngomong kalau uangnya lo saya balikin semuanya. At least ya saya harus balikin semuanya pada waktu itu. Tapi alhamdulillah dalam jangka waktu 1 bulan 2 minggu uang itu dikembalikan semuanya alhamdulillah. Dari hasil jual mobil Grand Livina itu. Dan jadi bro jual mobil Grand Livina. Iya, Itu istilahnya dimainin di saham. Dimodalin. Dimodalin buat saham. Iya. Mainin dalam waktu berapa lama tuh ngebalikin 1 utang-utang? bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu. Gila, 1 bulan 2 minggu menghasilkan 2 miliar. Iya, betul. Terus kalau influencer saham gini dibayar nggak sih? Kan jadi influencer, dibayar nggak? Itu tergantung sih ya Bang Atta. Kalau saya sih pribadi lebih murni ke trading ya. Jadi nggak ada yang bayar bro sebagai brand ambassador dari Bitcoin kah apa Dogecoin? Oh nggak ada. Atau dibayar dari aplikasinya atau apa gitu? Nggak ada kayaknya. Kalau misalkan untuk dibayar sama Bitcoinnya langsung ya. Tapi mungkin kalau misalkan ada kata yang namanya makelar, orang yang membuat misalkan trading di Bitcoin di broker Indodax misalkan. Maka si orang ini akan mendapatkan beberapa komisi dari hasil transaksi dari Tapi itu transaksi boleh? over itu diperbolehkan karena masih sama-sama fair kan, tidak ada paksaan gitu untuk masuk gitu. Dan sekarang penghasilan Doni setelah semua proses panjang itu dalam 1 bulan bisa menghasilkan berapa? Aduh saya malu sih kalau ngomongin penghasilan. Yang Atau jelas, gini, omset terbesar pernah berapa? Dalam 1 bulan? Omset terbesar saya 3 sih ya 3 miliar per bulan. per bulan karena saya nargetin cepet aja sehari gitu. Sorry, bukan cepet, 100 aja sehari 100 gitu. juta ya. Iya, nah kalaupun misalkan waktu udah mepet nih mau pindah hari, tapi target belum nyampe ke situ ya udah nggak usah dipaksain gitu. Langsung tag. Tag aja. Oh jadi bro pagi itu invest, lihat mana yang untung, tarik. Ya betul. Jadi menyimpan dulu nih di market apa, ditaruh gitu. Kan tidak semuanya profit itu teh Bang. Iya, Jadi benar, ada yang minusnya. Nah dikalkulasiin minusnya segini, yang profitnya segini. Jadi diinvest di beberapa lah ya. Ya betul. Kalau bisa ya lebih banyak untungnya daripada ruginya Ya gitu betul. kan. Tapi yang terjadi sekarang masih untung terus apa udah? Alhamdulillah ada ruginya juga, tapi misalkan gini ya Bang. Senin, Selasa, Rabu ini profit sekitaran 100, 150. Nah terkadang di hari berikutnya tuh ada minus 70 juta, 50 juta. Tapi saya nggak lanjut trading kalau saya lagi minus gitu. Jadi diamin aja dulu. Udah mendingan stop gitu. Ya Oh nggak dipaksa. nggak dipaksa. Terus kan dikalkulasiin masih profit nih sekian ratus juta. Ya udah Ya udah, diem besoknya dulu. trading lagi gitu. Nanti mulai tradingnya kapan lagi? Nanti kalau. Besoknya lagi pas Oke. market buka lagi gitu. Tapi harus setiap hari tuh pantengin saham ya. Dari Harus bangun tidur lagi. kalau saham sih harus kayak gitu ya. Kalau di saham. Jadi pas aku lihat kemarin DM, ternyata Bro Doni ini pernah DM saya dulu. Iya, itu saya tadi mau ngomong. Aku tuh ngeliat di DM, ternyata Bro Doni tuh udah nge-DM dari awal ya. Januari 2020. Januari 2020. Minta hoodie AHA. Iya, itu saya. Aku kan nggak tahu ya ini kan banyak ya apa Iya. DM ya. Pas kemarin kita DM-an gara-gara yang bro bagi-bagi duit itu kan viral Iya. yang di apa lampu merah. Sampai terjadinya hari ini ternyata bro minta hoodie AHA ya gitu ya. Iya. Jadi itu aku beli hoodie AHA yang limited edition. Oh jadi bro beli? Iya, itu saya beli. My God. Nah, Jadi bro itu sempat beli hoodie AHA. iya, itu dipakai motoran terus tuh setiap hari, setiap minggu lah. Pokoknya selalu pakai hoodie itu. Saya bosen kan, maksudnya bosen cuman satu doang, pengen ada varian yang lainnya gitu. Yang bikin aku waktu itu yang lebih viral lagi itu pas bro ini di lampu merah bagi-bagi duit. Iya. Itu juga viral banget loh. Itu viral banget juga. Itu viral banget juga. Iya. Sebenarnya mungkin banyak ya orang bagi-bagi duit, tapi nggak seviral bro. Iya, betul. Banyak orang mungkin bagi-bagi nasi bungkus, apa karena kan nasi bungkus padahal sama duit kadang-kadang nilainya mirip kan. Iya, betul. Misalnya Kurang lebih segitulah. atau dia bagi-bagi sembako, ya kan? Karena satu sembako bisa 500.000. Iya, betul. Terus dibikin banyak, tapi nggak ada yang seviral bro ini. Kenapa tuh bro? Ini kita lihat videonya ya, coba Boleh, ya boleh. guys. 3 juta viewers ya. Ini lambenya dibayar nggak nih? Oh enggak.
bantuan PPKM. Bantuan PPKM. Kang, PPKM dong. Kang, bantuan PPKM. Ini Pak. Bantuan PPKM. Ya. Kang, bantuan PPKM, Kang. Pak. Bantuan PPKM. Ya. Mas, bantuan PPKM. PPKM, bantuan Tapi PPKM. kayak gini nih jadi bagus ya menurutku ya. Ini nih bukan cuman pamer ini ya menurutku ya. Ini menurutku bagus karena jadi banyak orang pengen bikin aksi-aksi kayak gini. Iya, betul. Heeh. Itu ide yang tidak direncanakan, yang tring langsung gitu. Udah bagi-bagi duit aja lah di stopan di mana. Dan sebenarnya footage-nya ini ada yang chaos banget Bang Atta, tapi saya nggak masukin. Oh, ada. Ada. Jadi ketika saya itu yang setelah di stopan kan saya pinggir sisi jalan, itu saya kan ngomong langsung kabur. Bukan kabur sih, langsung berangkat. Karena saya dirempuk banget Bang. Itu uang yang tadinya diambil semuanya di tas, sampai gini, saya dikerumunin kayak gini. Ini jangan kerumunan, saya kan ngomong kayak gitu, pakai masker. Ya namanya orang gitu ya, udah fokusnya ke duit, itu motor hampir jatuh Bang. Saya ke kiri, motor didiemin di tengah jalan, bukan di tengah jalan, di pinggir jalan ya. Ini langsung kayak gini. Yang hasil ada yang ngambil gini, ya tangan saya udah habis gitu. Jadi itu part keduanya saya ngambil lagi duit tuh. Tambah lagi. Lanjutannya nambah lagi. Ya udahlah. Ternyata emang bener lagi butuh duit gitu. Itu saya langsung, itu kan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang langsung diserbu itu tuh. Tapi menurut Kang Doni itu bagus nggak caranya kayak gitu? Menurut saya sih yang waktu chaos itu kurang bagus ya, karena posisinya kurang bagusnya di mana nih? Karena lagi pandemi gitu loh. Dia harus social distance ya kan. Kita akan tersalahkan dengan kamu kerumunan gitu. Sebenarnya lebih bagusnya waktu di lampu merah. Iya. Karena orang nggak tahu. Jadi orang tetap di stay di tempatnya masing-masing. Ya betul, itu stay di tempat masing-masing. Kemudian setelah itu kita pindah tempat nih ceritanya. Nah terus kita kasih ke orang-orang yang lain lagi gitu. Dan saya ngasih ke orang tuh harus sesuai dengan hati saya Bang. Jadi kalau saya pengen ya udah nggak bisa ditahan, harus itu. Kalau saya pengen ngasih ke si A, kemudian saya nggak kasih, pas sampai pulang ke apartemen tuh kepikiran terus. Anjir kenapa yang nggak dikasihin? Walaupun hanya 5.000 perak gitu ya kata kasarnya. Bener, karena kadang-kadang ya guys, nggak tahu ya, ini prinsipku dari dulu ya. Ketika hati lu udah tergerak, lu kasih, tiba-tiba besoknya rezeki lu nambah. Iya betul, itu kerasa banget. Itu kerasa banget. Iya. Jadi aku tuh dari kecil nggak pernah takut ngasih apapun tuh, nggak pernah takut bro, karena menurutku Tuhan memberikan rezekiku sampai sekarang itu ada hak orang lain. Iya. Gitu, itu ada hak kewajiban. Tapi Iya, kalau betul. kita punya rasa sendiri untuk kita kasih bro, disitulah bro sebenarnya nilai pentingnya, dan disitulah yang menjaga rezeki lu sampai kapanpun. Iya betul. Kemudian kalau secara hakikat gitu ya, kita memberikan uang kepada orang lain itu kita seperti menyimpan pasukan yang bagus gitu loh. Jadi ketika kita memberikan uang atau sesuatu kepada orang lain, itu hatinya pasti ngedoain. Nah, langsung masuk gitulah ilustrasinya mungkin. Itu yang selalu saya rasain Bang gitu. Ini menginspirasi guys. Ini menginspirasi, dan menurutku maksudnya anak muda ketika kita punya rezeki lebih, share gitu buat each other gitu. Bro sendiri nih, kedepannya ada target apa lagi sih di hidup? Ini kan udah umur segini, udah penghasilan oke, semua udah oke. Siap. Jujur sih saya pengen banyak usaha real ya. Usaha real. Iya. Malah sekarang mau beralih. Bukan beralih tapi lebih ke mengembangkan. Oke. Iya. Tapi yang saham ini tetap. Saham ini tetap Oke. tetap dipakai karena gimana ya? Terkadang kita juga capek gitu loh Bang, nganalisa market. Jadi Pengen juga lihat yang real ya. pengen lihat yang real, ya udah gitu. Jadi kita modelin usaha udah gitu. Nah, kalau real tuh aku tuh usaha real. Kalau aku tuh orang real parah. Iya. Karena aku tuh gini, dari dulu nggak tahu ya Mas ya, nggak ngerti soal saham-saham. Semua usaha aku real, semua PT ku tuh real. Jadi kalau rugi emang ruginya real gitu, nggak Iya, tahu iya. ini bukan gara-gara algoritma apa, ya udah. Ini karena pandemi baju nggak laku, tapi karyawan di situ ada berapa puluh atau berapa. Iya. Nah kita harus hidupin ya, itu ruginya gitu. Jadi nggak untung, anggaplah tapi tabunganku kita keluarin biar orang bisa makan gitu kan. Iya betul. Nah, tapi nanti ada usaha lain yang untung.
Tiba-tiba usaha online ini untung. Iya, iya, Bisa iya. nutupin, dia bisa ini. Jadi aku ngelihatnya komposisinya tuh gitu, untung dan rugi. Nah, coba Bro kasih tahu sedikit untuk para pemula nih di dunia trading saham. Ada, jadi untuk para pemula yang masih trading itu yang pertama-tama kalian harus memiliki metode trading yang benar-benar kalian pahamin Oke. gitu. Setiap orang itu memiliki style trading yang berbeda-beda Alright. gitu. Ada yang trading untuk di kripto ya, misalkan ada yang untuk di forex, ada yang dia tuh akan melakukan penjualan di area resisten dan melakukan pembelian di area titik support, dan ada yang melakukan follow the trend gitu. Jadi kalau misalkan saya sih pribadi selalu menggunakan strategi follow the trend. Jadi kalau misalkan trennya lagi naik, maka kita harus mencari celah untuk membuka perdagangan naik. Kalau misalkan trennya lagi turun, maka kita harus mencari celah untuk membuka perdagangan turun. Dan juga yang paling utama, kita harus tahu nih tentang sifat-sifat pergerakan harga gitu loh. Kapan harga, kita harus tahu gimana sih posisi tren lagi naik dan harga lagi bullish, kemudian harga lagi sideways tuh harus tahu. Jadi bullish, bearish, sideways itu harus dipahami semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau belajar trading tentu harus memahami tentang sifat-sifat pergerakan harga dan memiliki metode trading yang sudah kita benar-benar pahami. Kalau belum menemukan metode trading yang benar-benar ngepas, jangan coba-coba trading. Jangan coba-coba. Jangan Malah coba-coba bukannya trading. untung malah buntung gitu Malah ya. buntung. Jadi untung-untung buntung gitu loh. Jadinya untung-untung tuh cuma pancingan, habis Iya, untung jadi rugi, kecewa deh. jangan tergiur dengan untung-untung di awal. Kita harus benar-benar bisa mengkaji diri kita sendiri untuk di bagian pengilmuan trading kita, gitu. Makanya saya sampai saat ini pun saya selalu mengkaji diri saya sendiri. Apa nih yang kurang? Pengetahuan mana nih yang belum tahu? Saya pelajarin, gitu. Itu sedikit tips and trick dari Bro Doni. Orang tua gimana nih setelah ngelihat Bro tiba-tiba bisa sukses dari trading gini? Apa pendapatnya? Orang tua saya benar-benar bahagia lah lihat anaknya bisa sampai seperti ini. Karena dulu Pernah minjem duit mama nggak? wah, bukan minjem lagi Pak. Pokoknya sedih banget lah. Bukan disedih-sedihin juga ya. Maksudnya saya cukup durhaka sih ke orang tua ya dulu. Jadi sampai saya maling HP-nya lah, dijual gitu loh. Demi ikut saham tuh. Bukan, ya buat jajan aja gitu. Oke. Terus pernah ya minta duit 3.000 aja itu harus maksa gitu. Jadi menurut saya itu jelek lah gitu. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang mama nggak nyangka banget anaknya bisa seperti ini. Jadi Doni bisa usaha sendiri, bisa ngebeliin apa yang mama atau bapak yang butuhin gitu. Mama, orang tua saya cukup lumayan seneng banget gitu lihat anaknya. Kemudian ada beberapa amanat yang disampaikan. Ingat kalau majak duit jangan sombong, jangan diaku semuanya gitu. Jangan sampai angkuh sama orang lain, jangan sampai ngerendahin sama orang lain. Jangan sampai jadi beda lah. Ingat kita waktu di bawah dulu gitu loh. Ada orang yang bikin kita gak enak, tapi kita sekarang itu gak boleh ngelakuin orang yang dulu lakuin ke kita. Kita harus tetap baik gitu. Gitu loh Dan Bang. orang tua Sangat bangga. senang, bangga, alhamdulillah. itu yang penting. Orang tua tetap istilahnya mendoakan lah Ya betul. segalanya. Tapi tadi kita belum tahu tuh sebelum Kang Doni masuk ke saham, sebelumnya kerja apa? Itu saya dulu pertama-tama ya Bang ya. Pertama-tama tuh saya kerja kuli bangunan di tahun 2017 kalau nggak Kuli salah. bangunan? Kuli bangunan. Umur berapa? Umur berapa ya 2017 teh? 16-15 lah kalau nggak Oh, salah. jadi nggak kuliah? Enggak, saya lulusan SD. Jadi Ah, lulusan SD? iya. Beneran, Bro? Beneran. Jadi tapi saya sempat dulu sekolah pesantren di Jambi. Oke. Tapi saya pas kelas 3 MTS-nya nakal, udah tahu ngerokok, udah tahu suka sama cewek. Jadi dibotakin terus kan. Ini dibotakin terus saking ku nakalnya gitu ya. Ini teh mau dibotakin juga, makanya saya kabur dari pesantren karena Pesantren itu apa? SD? SMP. Oke. Setelah SD kan pesantren tapi nggak tamat. Nah, jadi saya nggak punya ijazah SMP, SMA, apalagi kuliah itu nggak ada.
gitu. Karena saya kenapa memilih untuk seperti itu? Karena cukup lumayan gede uangnya, itu yang pertama-tama, karena gajinya 50.000 per hari, gede banget itu kan. Kalau jadi office boy cuma 500.000 sebulan, wah gitu. Itu saya umur segitu udah mikirin duit. Jadi kuli itu ya. Terus parkiran juga, terus Oh jadi bukan dari keluarga mampu gitu ya? bukan bang, bukan. Beneran berarti ini real story? Beneran real story. Tetangga ada, saya ngevlog, terus ada tetangga yang datang, ini saya tahu story orang ini, sambil direkam. Maksudnya masih direkam waktu ngevlog kemarin, ada yang ngomong kayak gitu. Itu tetangga saya sendiri yang ngomong. Alhamdulillah saya nggak malu. Saya malu lulusan SMP. Nih SD nggak malu saya, alhamdulillah. Tapi kan bang, yang penting mah kekuatannya ya, rasa yakinnya Yakin gitu untuk bener. berbuat baik. Jadi orang nggak ada yang tahu ya guys, lulusan SD SMP nggak kelar, Iya. jadi kuli. Tiba-tiba sekarang, Amin. wah kata orang gitu ya. Ada ketemu nggak teman-teman SD gitu? Dulu? Ada bahkan ada yang suka juga gitu kan. Ini teman SD saya nih. Oh, gitu. Temen SD saya ini. Oh gitu ya. Iya. Saya tuh maunya real story juga, makanya salah satu teman saya dia tahu saya keluarnya kenapa, di mereka tahu gitu. Jadi biar saksi, kita nggak ngomong-ngomong bohong. Gitu. Iya betul. Kadang-kadang soalnya banyak orang semua pengen kelihatan dari susah. Gitu. Iya, mengada-ngada story semua gitu orang ya. mengada-ngada, jadi lahir dari siapa pengen semua kelihatan jadi susah gitu. Iya. Jadi orang yang susah beneran aja jadi nggak kelihatan susah jadinya gitu. Karena semua orang tak bilangnya dari susah gitu. Tapi itu sih yang kita nggak tahu ya, Tuhan itu maha bisa membolak-balikan seseorang gitu. Iya, Jadi nggak ada yang tahu. Dan semoga cerita kita, podcast kita pada hari ini Amin. bisa menginspirasi anak-anak muda ya bro Amin. ya. Siap. Sehat terus buat bro. Siap. Dan stay safe, stay healthy, karena di zaman sekarang mungkin duit bukan yang utama, Iya, tapi betul. kesehatan, Tapi kesehatan yang utama. Dan mungkin ada pesan-pesan terakhir bro untuk orang-orang di luar sana yang pengen sukses. Satu dari aja seorang sih. doi. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah dalam berbuat baik. Itu aja dari saya. Thank you bro Doni. Yuk, siap I'll Bang see you Atta. soon next video atau apapun itu. Siap. Take care bro. Yuk. Thank you Bang Atta.